warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda ya. Setelah kita membahas tentang bagaimana perlawanan kita terhadap persekutuan dagang yang ada di Indonesia ya, seperti POC, seperti EIC dan lain sebagainya ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang menguasai Indonesia pada saat itu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Perang Saparua di Ambon. Di Perang Saparua ini terjadi di Ambon pada tahun 1817. Itu merupakan kedatangan kedua Belanda ke Ambon ya. Kita ketahui bahwa Belanda pernah bertukar tempat dengan Inggris ya. Jadi kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian masuklah Belanda kembali yang kedua itu pada tahun 1817 ya. Jadi pada saat itu masyarakat Ambon melakukan perlawanan ya. Karena apa? Karena kita ketahui Indonesia ini mengingat peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda, itu mengingatkan bahwa kita menyadarkan rakyat Indonesia bahwa Belanda itu bukanlah kekuatan yang paling hebat ya. Jadi ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon melakukan perlawanan ya, di bawah pimpinan Thomas Matulesi ya, atau Patimura. Nah, jadi sebenarnya namanya bukan Thomas Matulesi ya. Itu pernah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa namanya memang Thomas Matulesi ini hampir mirip dengan nama Kristen, tetapi dia ada nama Islamnya ya. Sebenarnya dia adalah orang Islam. Itu dikenal dengan Kapiten Patimura ya. Kemudian Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Berg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pahlawan wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu ya, yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu. Tiahahu teman dari Kapten Patimura. Itu perang yang terjadi di Saparua. Kemudian ada yang perang Padri ya, perang Padri itu yang terjadi di Sumatera Barat. Terjadi sekitar 1821 sampai 1838. Ini sangat lama ya. Minangkabau ya, atau Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam ya di Indonesia. Dan gerakan pemulihan Islam ini dengan tokoh Haji Miskin, Haji Sunani dan Haji Piobang. Kelompok ini disebut dengan kaum Padri ya. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali kepada kebangkitan Islam. Ide kaum Padri ini berbenturan dengan kaum adat atau yang disebut dengan kaum penghulu. Jadi melihat situasi ini, Belanda memanfaatkan perselisihan dengan mendukung kaum yang terjepit ya. Jadi kaum yang terpojok ya, yang hampir kalah, jadi didukung oleh Belanda. Ini memang sifat dari atau ciri-ciri khas dari kaum Belanda ya, mendukung dengan memberikan bantuan, kemudian setelah menang mereka akan meminta imbalan ya, jadi itu. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama adalah Belanda ya. Kemudian dengan sasaran utama adalah Belanda. Meletus pada tahun 1821. Kemudian kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjok atau M Syahab ya, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai dan Tuanku Nan Alahan ya. Ada 4 orang pemimpin dalam perlawanan ini ya. Jadi perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu Belanda juga sedang menghadapi
perang atau perlawanan dari Pangeran Diponegoro ya pada 1825 sampai 1830. Jadi Belanda sadar akan hal itu, bila pertempuran dilanjutkan Belanda akan kalah. Jadi Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol ya tanggal 15 November tahun 1825. Selanjutnya Belanda berkonsentrasi kepada perang di Diponegoro ya. Ya, jadi dengan adanya Belanda melakukan perdamaian, maka Belanda melanjutkan perang di Diponegoro ya. Kemudian Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Diponegoro. Setelah itu Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri ya. Artinya kaum adat sudah bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Bantuan juga berasal dari Aceh untuk mendukung perjuangan Padri. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh ya. Kemudian Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort Van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut maka Belanda menang ya, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan di Priangan, kemudian pindah ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga meninggal dunia pada tahun 1864 ya. Berakhir perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain ya. Jadi itulah cerita dari bagaimana perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda ya. Yang pertama ada perlawanan Saparua di Ambon, kemudian ada perang di Diponegoro ya, perang Padri di Sumatera Barat ya, yang akhirnya membuat Belanda ikut serta dalam perang tersebut ya, sehingga dia memenangkan peperangan itu. Oke, untuk selanjutnya tugas antum hari ini adalah perang di Diponegoro ya, perang Aceh, dan perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Ada 3 tugas antum. Silakan dibuat sambungan catatan ini di buku catatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.